Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Sore itu, hujan turun deras sekali. Udara yang tadinya panas tiba-tiba berubah menjadi dingin. Aku yang sedang berada di kafe, menikmati secangkir kopi hangat, mulai merasa sedikit risih karena hujan yang tak kunjung reda. Aku memeriksa ponsel, mencoba menghubungi beberapa teman untuk meminta bantuan, tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Beruntung, aku ingat satu orang, Ibu Ratna. Ibu Ratna adalah seorang wanita yang sudah lama aku kenal, sekitar 5 tahun. Dia adalah tetangga baru di kompleks tempat tinggal orang tuaku. Meskipun usianya hampir 50, Ibu Ratna terlihat lebih muda dari usianya. Janda dengan satu anak laki-laki, yang sudah kuliah di luar kota. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Ibu Ratna hidup sendirian di rumah besar yang cukup mewah. Aku menyukai Ibu Ratna, bukan dalam arti romantis, melainkan sebagai sosok yang bijaksana dan menyenangkan untuk diajak bicara. Banyak hal yang aku pelajari darinya, terutama tentang cara hidup dengan tenang meskipun banyak cobaan datang. Jadi, saat hujan semakin deras dan aku kebingungan mencari tempat berlindung, aku memutuskan untuk meneleponnya. "Assalamualaikum, Bu Ratna," kataku begitu suara di seberang telepon terdengar. "Waalaikumsalam, Adit. Ada apa? Nak, kok telepon malam-malam begini?" Jawabnya dengan suara lembut. "Begini, Bu, saya sedang di kafe. Hujan deras banget. Mobil saya nggak bisa keluar karena banjir. Bisa nggak saya numpang nginep di rumah Bu Ratna malam ini? Saya nggak tahu harus kemana lagi." Ibu Ratna terdiam sejenak. Aku mendengar suara hujan yang deras di latar belakang. Kalau gitu, kamu berhati-hati ya. Rumah ibu kan nggak jauh dari kafe itu. Bisa sampai dalam waktu 10 menit. Oke, ibu tunggu di rumah. Jawabnya dengan tegas namun tetap ramah. Aku pun mengucapkan terima kasih. Lalu segera meluncur menuju rumahnya. Dalam perjalanan, aku merenung. Tidak pernah terbayang sebelumnya kalau malam itu aku akan menginap di rumah Ibu Ratna. Biasanya, aku hanya bertemu dengannya di acara keluarga atau saat sedang ngobrol santai di depan rumahnya. Tapi ini berbeda. Aku merasa canggung sekaligus merasa lega, karena setidaknya ada seseorang yang peduli. Sesampainya di rumah Ibu Ratna, aku langsung masuk ke halaman yang luas. Rumahnya memang besar dan terawat dengan baik. Aku mengetuk pintu, dan beberapa detik kemudian pintu terbuka. Ibu Ratna berdiri di sana dengan senyum ramah, mengenakan pakaian rumah yang sederhana namun tetap terlihat anggun. "Selamat datang, Nak. Ayo masuk," katanya sambil mempersilakan aku masuk. Aku masuk ke dalam rumah yang terasa hangat. Ada aroma masakan yang sedap tercium, membuat perutku langsung keroncongan. Ibu Ratna mempersilakan aku duduk di ruang tamu yang luas, sementara dia berjalan ke dapur. "Coba kamu duduk dulu, Adit. Ibu bikin teh hangat buat kamu," ujar Ibu Ratna sambil melangkah ke dapur. Aku duduk di sofa yang empuk, memperhatikan suasana rumah yang terasa nyaman. Perabotan rumahnya modern, tapi tetap ada nuansa klasik yang membuatnya terasa hangat. Tidak ada banyak hiasan, hanya beberapa lukisan di dinding yang terlihat artistik. Suasana di sini sangat berbeda dari rumahku yang selalu ramai dengan suara orang tua dan adik-adik. Tak lama kemudian, Ibu Ratna kembali dengan 2 cangkir teh hangat. Dia meletakkan cangkir itu di meja kecil di depanku, lalu duduk di kursi di sebelahku. "Gimana kabarmu, Nak? Sudah lama nggak ngobrol," kata Ibu Ratna sambil menyeruput teh. Aku mengangguk, lalu menceritakan sedikit tentang kegiatan harianku. Sebenarnya, aku lebih ingin mendengarkan cerita Ibu Ratna. Dia adalah orang yang sangat bijaksana dan selalu punya pandangan hidup yang menarik. "Bu, kenapa sih, Bu? Ibu bisa selalu tenang? Saya sering lihat ibu selalu santai. Nggak pernah kelihatan terburu-buru meskipun banyak hal yang harus dikerjakan," tanyaku.
Ibu Ratna tersenyum. Matanya menyeratkan kebijaksanaan yang sudah dia peroleh dari pengalaman hidup. Wah, kalau soal itu, Adit, ibu cuma mengikuti apa yang ada. Hidup ini pasti ada naik dan turun. Kalau kita terus-terusan khawatir, kita nggak akan bisa menikmati hidup ini. Kadang, kita harus belajar untuk melepaskan dan menerima kenyataan. Jelas Ibu Ratna dengan suara lembut namun penuh makna. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan segar. Aku membuka mata dan melihat keluar jendela. Hujan sudah reda, dan matahari mulai menyinari pagi. Aku pun bangkit dari tempat tidur dan merapikan selimut. Saat aku keluar kamar, Ibu Ratna sudah berada di dapur. Suara-suara masakan terdengar. Aku menghampirinya, dan dia tersenyum padaku. "Selamat pagi, Nak. Kamu tidur nyenyak?" tanya Ibu Ratna. "Selamat pagi, Bu." "Iya, tidur saya sangat nyenyak. Terima kasih banyak sudah membiarkan saya menginap," jawabku. Ibu Ratna tertawa ringan. "Tentu, Nak. Kamu kan teman baik Ibu. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk datang ke sini lagi." Kami sarapan bersama, menikmati hidangan yang Ibu Ratna siapkan. Rasanya seperti kebersamaan yang hangat. Meskipun kami baru saja melewati malam yang singkat. Setelah sarapan, aku merasa siap untuk melanjutkan aktivitas. Aku berterima kasih pada Ibu Ratna atas keramahan dan kebaikannya. "Sampai jumpa lagi, Bu. Terima kasih banyak ya," kataku sambil berpamitan. "Jaga diri."